Kami akan segera membahasnya dengan para narasumber yang sudah kami undang dan hadir di studio. Ada Dadang Rusdiana, Sekretaris Fraksi Hanura DPR RI, Gun-Gun Haryanto, analis politik dari UIN Syarif Hidayatullah yang juga sudah hadir di studio, dan tersambung melalui line telepon Supratman Abdi Aktas, anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra. Selamat pagi semuanya, Mas Gun-Gun. Selamat pagi, Kang Dadang. Dan juga Pak Supratman di line telepon. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Mudah-mudahan masih semangat nih Pak Supratman berkaitan dengan apa yang akan terjadi hari ini ya. Iya. Ya, oke. Kalau melihat dari kubu Gerindra, PKS, dan Demokrat, hari ini di Harian Kompas dikatakan PKB juga cenderung untuk mendukung kubu, saya menyebutnya yang berseberangan lah dengan Anda, yang pro pemerintah. Bagaimana kemudian Anda melihat peluang untuk bisa mempertahankan apa yang Anda inginkan untuk RUU Pemilu, Pak Supratman? Pertama, kalau bagi fraksi Partai Gerindra, kami sebenarnya bukan soal menang kalah. Ya. Tapi ini soal prinsip, soal konstitusional tidaknya sebuah rancangan undang-undang. Kalau kemudian soal kalah menang, itu realitas politik. Tapi bagaimana kemudian kita mau mengedukasi masyarakat untuk taat kepada konstitusi, dan itu harus dimulai dan pemerintah harus memberikan contoh yang baik terhadap proses demokrasi di tanah air kita. Oke. Nah, berikutnya adalah bahwa bukan soal ada presiden threshold atau tidak, tetapi atau kemudian seperti yang dikatakan oleh Mendagri bahwa kita sudah punya pengalaman dua kali pemilihan presiden, dan itu dilakukan secara langsung dengan ada threshold. Tapi masalahnya 2 kali pengalaman kita itu kan pemilu kita berbeda dengan kali ini. Jadi tidak rasional kemudian membandingkan antara pemilu presiden yang lalu dengan pemilu presiden untuk tahun 2019. Karena kenapa? Bahwa berdasarkan putusan MK, sekarang kan pemilu kita akan dilakukan secara serentak. 2 yang lalu itu tetap terpisah antara pileg dengan pilpres. Oke. Tetapi yang paling mendasar buat fraksi Partai Gerindra adalah bahwa Undang-Undang Dasar kita dalam pasal 6A itu memberikan jaminan konstitusional yang luar biasa kepada partai politik. Dalam hal ini adalah yang berhak untuk mengajukan calon presiden maupun wakil presiden adalah partai politik maupun gabungan partai politik atau gabungan partai politik. Itu berarti bahwa seluruh pendiri bangsa kita, founding fathers kita, memang sudah mendesain bahwa bagaimana kemudian melahirkan sebuah partai politik yang bisa mengeksekusi terhadap pemilihan kepemimpinan nasional. Nah, inilah yang mau dirampas. Inilah yang mau direbut di dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu kali ini. Menafikan keberadaan partai politik yang dijamin sebagai peserta pemilu untuk mengusung dalam rangka memperoleh sistem kepemimpinan nasional kita. Oke. Itu konsen fraksi Partai Gerindra, Pak. Ya. Karena Pak Prabowo selalu menekankan kepada kita, ini bukan soal menang-menangan. Tetapi jangan kita merampas hak-hak partai politik yang memang didirikan dalam rangka itu. Nah, ini yang kami sampaikan bahwa alasan yang dikemukakan oleh pemerintah bahwa ini dalam rangka memperkuat sistem presidensial sama sekali nggak ada hubungannya. Ini masyarakat harus tahu. Ya. Nggak ada hubungannya antara presiden threshold dengan memperkuat sistem presidensial. Betul. Pikiran ini Kita harus tangkap itu. balik. Seakan-akan kemudian kalau tinggi presiden threshold-nya, kemudian akan berpengaruh terhadap sistem kepartaian di parlemen. Kalau pemerintah mau konsisten dalam rangka memperkuat sistem presidensial, termasuk kepada teman-teman fraksi-fraksi pemerintah, kalau mau konsisten, bukan ini obatnya. Kalau mau ada penyederhanaan, maka yang perlu dilakukan adalah bagaimana kemudian membuat sebuah sistem kemudian konversi suara ya. Kami mengerti Pak Supratman. Juga dilakukan dengan bagaimana pembagian suara per dapil. Sekarang 3-10, kalau mau pemerintah mau 3-8. Ya. Itu yang benar, bukan dengan presiden threshold. Gitu. Oke, baik, kita sudah terima itu dan mengerti maksudnya. Saya langsung ke Kang Dadan. Ya, begini, penetapan angka 20% sampai 25% yang disepakati, salah satu opsi yang disepakati dari 5 opsi yang disampaikan oleh Pansus, saya kira tidak dalam konteks misalnya berseberangan dengan konstitusi. Di konstitusi itu atau Undang-Undang Dasar 45, memang partai politik atau gabungan partai politik berhak mencalonkan. Tetapi tentu undang-undang harus lebih menjelaskan. Jadi undang-undang itu menjabarkan apa yang menjadi kehendak konstitusi.
partai politik atau gabungan partai politik berhak mencalonkan, tetapi partai politik yang seperti apa? Maka kemudian undang-undang melakukan batasan-batasan. Di antaranya bukan hanya sekedar membuat presidential threshold misalkan 20%, 25%, tapi juga partai politik yang lolos verifikasi. Ya. Nah, jadi ini tidak boleh kemudian kita menganggap bahwa yang dilakukan oleh partai-partai pendukung pemerintah dengan misalnya sepakat di opsi A, di mana 20-25% itu kemudian bahwa ada problem konstitusi. Tidak ada problem konstitusi. Kita sedang mencoba melakukan proses selektif kualitatif agar juga tidak sembarangan partai begitu mudah mencalonkan, mesti ada ukuran selektif kualitatif. Ini juga bagian dari upaya kita mencerdaskan masyarakat bahwa benar partai politik punya hak politik untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden, tapi kemudian juga masyarakat harus tahu mana partai politik yang benar-benar mampu menyodorkan pemimpin yang berkualitas, yang menjanjikan buat masyarakat. Oke, Pak Supratman, Anda ini nggak melanggar konstitusi kok. Pertama, saya nggak tahu ukurannya kalau kemudian menyatakan bahwa ukuran besar partai politik itu yang akan menentukan apakah calon presidennya berkualitas atau tidak. Kalau faktanya, kalau kita ingin lihat, ini kan sebenarnya kita mengajak nih kepada teman-teman. Gerindra itu bukan sekedar hanya mau berpihak kepada, tetapi ini hak yang diberikan oleh konstitusi. Jadi karena ini hak, ini yang tidak boleh dirampas oleh siapapun. Itu yang jadi konsen kami di fraksi Partai Gerindra. Tetapi kan ini hitungan-hitungannya sudah bisa dibaca bahwa pemerintah terlalu ketakutan, bahkan ada upaya. Saya ingin tolong dijawablah kepada teman-teman di fraksi Hanura lah ya. Apa yang menjadi urgensi kemudian akan ada pengaturan norma di dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilu soal calon presiden tunggal. Saya langsung saja dijawab nih sama Kang Dadang. Dalam sejarah loh. Ya, Kang Dadang. Ada hitungan sebuah norma yang dibuat oleh DPR bersama pemerintah yang memungkinkan adanya calon presiden tunggal pertama kali. Jadi kalau kemudian masyarakat itu mulai berpikiran seperti apa yang disampaikan oleh Pak Fadlizon bahwa ini adalah upaya untuk apalagi melihat konstelasi politik, fragmentasi politik yang terjadi sekarang. Kalau kemudian ini paling tinggi, desain yang akan dicapai oleh pemerintah dengan lahirnya Undang-Undang Penyelenggara Pemilu ini adalah, ini nanti calon presiden ini head to head. Itu batas yang paling maksimal yang bisa dihasilkan. Ya. Nah inilah yang kami protes. Kenapa tidak? Semua partai politik yang lolos verifikasi sebagai peserta pemilu, itu harusnya sudah merupakan sebuah hak untuk mengajukan calon pemimpinnya. Saya berikan kesempatan untuk langsung dijawab saja sama yang pro pemerintah nih. ya. Pak Supratman, ya. Tidak ada relevansinya lah. Oke. Kita tahu bagaimana kemudian sejarah terakhir di Prancis ya, naiknya Presiden Prancis yang baru, kemudian itu dari partai yang sama sekali baru, dan ternyata semua dunia mengakui itu tidak ada masalah. Baik, oke. Saya berikan kesempatan dulu Pak Supratman buat Kang Dadang, silakan. Itu bisa saja karena Pak Supratman berada di luar pemerintahan dan boleh saja mencurigai apa yang menjadi kesepakatan di koalisi pemerintahan. Tetapi tentu kita pun tidak kemudian ingin melakukan desain bahwa kita ingin menempatkan calon tunggal di dalam nanti Pilpres, tidak seperti itu. Dan walaupun itu mungkin terjadi. Bisa saja terjadi, tapi kalau hitung-hitungan politik kan sulit sekali untuk terjadinya calon tunggal. Saya kira ada di situ ada Gerindra, ada PKS yang di luar kan, ada Demokrat, kemudian juga ada partai lain juga yang saya kira belum tentu kita bisa mengarah kepada sebuah calon tunggal. Bahkan jadi konstelasi politik sampai 2019 masih bisa berubah. Saya kira tidak mudah seperti ini. Ini ada ketakutan saya kira yang terlalu berlebihan saya kira memandang persoalan seperti ini. Oke, saya ke Mas Gun Gun dulu. Kalau kita mendengar Pak Supratman dengan ini Kang Dadang, ini tampaknya memang yang terjadi dan alot di DPR sampai sekarang mengenai ini. Anda melihatnya, analisa Anda bagaimana? Ya jelas ya dari perbincangan pagi ini dan juga sebelum-sebelumnya. Yang paling alot dari 5 isu krusial itu adalah soal presidensial threshold atau ambang batas persyaratan untuk mencalonkan presiden. Sepertinya voting di paripurna pun yang memang paling harus terjadi tampaknya ini ya. Yang soal presidensial threshold karena soal konversi suara misalnya atau alokasi kursi dan parliamentary threshold itu menurut saya sudah berada mulai di zona mutual understanding atau pemahaman yang sama. Sudah aman lah begitu ya. Makanya kemudian kalau saya melihat dari 5 opsi itu
yang akan kemudian keras ya opsi A dan opsi B. Artinya ini jelaskan polarisasinya nih antara opsi yang mendukung presidensial threshold 20 kursi DPR, 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional, dan atau yang setuju dengan presidensial threshold 0%. 0%. Jadi A dan B ini akan menjadi pilihan. Betul. Yang mengusung 10 sampai 15 itu menurut saya akan kemudian berada swing ya ke dua opsi itu, sehingga kemudian Kompas betul juga lebih menyoroti opsi A dan opsi B di hari ini ya. Jadi akan ketat di pilihan A, B ini nanti kita begitu ya. Dan kalau kita membaca memang betul kalau bicara realitas politik di paripurna di atas kertas kubu pemerintah unggul. Hitung-hitungan aja misalnya dari 5 partai pendukung pemerintah yang sudah mulai ajak sikapnya itu kan sekitar 291 kursi. Iya kan? Nah, di layar kelihatan partai-partai pendukungnya sekarang. Ya, betul. Yang kemudian partai pendukung pemerintah yang belum jelas benar-benar sikapnya kan PKB dan Partai Amanat Nasional. Dan itu bisa jadi bandul menentukan. Sementara kalau yang berada di luar antara adalah Gerindra, PKS, dan Partai Demokrat, itu hitung-hitungannya kan 174 kursi. Jadi betul kata Kang Dadang, kalau kita bicara realitas politik, maka di atas kertas sebenarnya kubu pemerintah unggul. Meskipun misalnya taruhlah ada perubahan sikap dari PKB dan PAN, itu rasa-rasanya tidak akan banyak mengubah konfigurasi, kecuali ketatnya nanti misalnya ada saja kelompok devian dari masing-masing partai untuk kemudian tidak sesuai dengan arahan partainya, itu sangat mungkin juga terjadi. Karena ini pilihannya bukan per fraksi atau votingnya, tapi per orang. Per orang, gitu. Karena kan paripurna kan. Ya, tapi kalau memang ini nanti terjadi, sebutlah pro pemerintah unggul, tapi sangat tipis, ini ada konsekuensi kah begitu untuk kesahan dari undang-undang ini dan lain-lain? Oh enggak, kan kalau suara unggul tetap sah. Jadi kalau bicara tadi seperti Pak Pratman bilang, kalau bicara realitas politik memang di atas kertas seharusnya kubu pemerintah menang di paripurna ini. Cuman persoalannya memang lagi-lagi pada substansi. Pentingkah kemudian presidensial threshold itu 20% atau 25% suara sah nasional? Ini perdebatan yang menurut saya sangat-sangat akademik, bukan hanya politis. Ya, boleh tahu pendapat Anda? Kalau pendapat saya, kita bicara pasca putusan MK nomor 14 2013, itu kan memang penyelenggaraan pemilu itu serentak antara pemilu legislatif dan pemilu presiden. Ini kemudian memberi konsekuensi, tentu punya konsekuensi politis juga, yaitu pada konfigurasi. Terutama konfigurasi presidensial threshold. Kalau kita bicara presidensial threshold pasca putusan MK ini, maka sebenarnya kan yang harus kemudian menjadi catatan teman-teman dan juga publik adalah bisakah angka presidensial threshold itu diambilkan dari konfigurasi pemilu sebelumnya? Maksud saya begini, sekarang kalau diputuskan berapapun, taruhlah misalnya yang menang kubu pemerintah, berarti kan 20%. Atau 25% suara sah nasional. Itu suara sah nasional dan kursi hasil dari pemilu yang mana? Kan jelas hasil pemilu 2014. Pertanyaan akademiknya adalah bisakah basis material pemilu berbeda dipakai untuk pemilu yang lain? Maksud saya pemilu 2014 basis materialnya untuk menjadi basis material pemilu 2019. Nah, disitulah letak perdebatan akademiknya. Saya termasuk, karena pemilunya serentak, memang tidak bisa kita menggunakan referensi rujukan prosentasenya pada pemilu sebelumnya. Makanya ya opsinya ya 0%. Makanya ketika misalnya teman-teman di DPR yang kemudian sekarang taruhlah misalnya voting hari ini menang, itu harus mempertanggungjawabkan juga ketika ada teman-teman dari luar, entah itu pegiat pemilu, aktivis, akademisi yang melakukan judicial review. Karena itu tadi, pertanyaannya adalah bagaimana mungkin angka rujukannya ke pemilu berikutnya yang jumlah suaranya berbeda, kemudian konstelasinya berbeda. Nah, di situ. Kang Dadang, saya berikan kesempatan menjawab langsung setelah kita jeda dulu. Dan kemudian bagaimana kemungkinan-kemungkinan lain di dalam paripurna DPR untuk rancangan undang-undang pemilu yang hari ini akan paripurna dengan kemungkinan voting. Kami segera kembali.